Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah yang salah satunya merupakan pejabat Kemendak. Benarkah kasus ini terkait dengan mafia minyak goreng dan bagaimana mafia minyak goreng masuk dalam kejahatan terstruktur? Kita akan membahasnya dengan Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira yang sudah tersambung. Selamat siang Mas Bima, bagaimana Anda menanggapi penangkapan para tersangka mafia minyak goreng beberapa waktu lalu yang salah satunya merupakan tanda kutip orang dalam dari Kementerian Perdagangan? Ya, kita mendukung terus upaya penegakan hukum ya, terutama yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk membongkar otak pelaku, karena tidak mungkin ini dilakukan hanya 1-2 orang, karena ini adalah bentuk kejahatan korporasi yang sangat terstruktur, dan ini membuat banyaknya kebocoran CPO yang seharusnya digunakan untuk pasokan minyak goreng ataupun pemenuhan ke dalam negeri justru banyak dikirim ke ekspor. Karena disparitas harga ekspornya cukup tinggi dibandingkan dengan menjual produk misalnya CPO untuk minyak goreng di dalam negeri. Jadi memang harus ada yang membongkar secara utuh, secara tuntas, tanpa ada intervensi politik apapun, karena ini kan memang terjadinya pada saat ada DMO CPO. Sekarang DMO-nya tidak ada, tentu pertanyaan berikutnya adalah apakah penegakan hukum yang ada sekarang ini bisa menurunkan harga minyak goreng dan menjamin pasokan bisa tersedia di masyarakat ya, khususnya pada saat Idul Fitri nanti. Nah, ini harus dijawab bukan dengan penegakan hukum saja, tetapi harus dilengkapi juga dengan kebijakan lainnya. Salah satunya adalah masalah soal apakah perlu misalkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan itu kembali diberlakukan. Apakah perlu misalnya DMO atau Domestic Market Obligation untuk produksi CPO yang dikirim ke produsen minyak goreng dalam negeri ini kembali diberlakukan. Jadi ini sekarang yang menjadi pertanyaan dari publik, memang tidak akan instan penegakan hukum bisa menurunkan harga minyak goreng kemasan maupun curah tanpa adanya kebijakan yang kemudian benar-benar bisa menjadi kebijakan yang solutif, tetapi pengawasannya tentunya juga harus lebih baik lagi. Ya, tapi menurut Anda apakah pemerintah bisa mengendalikan harga hanya dengan melalui regulasi atau sebetulnya harus terlibat secara langsung dalam pendistribusian ataupun penyediaan minyak goreng? Memang ini tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek ya. Misalnya Bulog. Bulog itu hanya 3 komoditas yang dilakukan pengendalian pasokan. Jagung, beras, kemudian kedelai. Minyak goreng ini tidak termasuk ke dalam komoditas yang dilakukan stok ataupun pasokan. Kemudian kita melihat juga bagaimana tata kelola di dalam minyak goreng, mulai dari usaha hulunya, distributornya, memang selama ini dikendalikan oleh pemain swasta. Tapi kan butuh waktu, artinya untuk Bulog misalnya bisa menyalurkan minyak goreng, bisa mendistribusikan minyak goreng. Jadi masih butuh waktu yang cukup panjang. Yang bisa dilakukan sekarang adalah aturan-aturan yang ada, ini bagaimana dari sikap dari pihak swasta, apakah memang ingin komitmen terlibat, misalnya untuk minyak goreng curah, dan bagaimana kepatuhannya dan sanksinya apa. Nah sekarang yang belum terlihat adalah sanksi bagi mereka yang tidak patuh, misalnya berkomitmen untuk terlibat di dalam minyak goreng curah bersubsidi, tetapi ternyata penyalurannya belum sesuai dengan komitmen. Ini apa? Apakah sanksinya misalnya ekspornya dihentikan sementara, atau ketika mereka misalnya sengaja menahan pasokan, pasokannya bisa disita dan dibagikan untuk operasi pasar. Jadi ini yang kita lihat adalah regulasi-regulasinya hanya berputar. Kalau kemarin bermain di dalam minyak goreng kemasan ternyata gagal, sekarang bermain di minyak goreng curah ternyata masalahnya sama saja. Itu yang harus diperbaiki sebenarnya adalah regulasi yang sebelah mana gitu. Baik, jadi selain regulasi juga Anda lihat belum ada sanksi yang sampai ya ke perusahaan, misalnya tadi izin ekspor yang dicabut dan sebagainya, begitu? Bahkan ada ancaman ya, jadi pasca kasus di Kejaksaan Agung, ada beberapa produsen yang mengancam kembali pemerintah bahwa kalau teman mereka ditetapkan menjadi tersangka, mereka akan mundur dari program minyak goreng curah bersubsidi. Saya kira itu kan langkah-langkah yang gertak sambal, di mana pemerintah harusnya mengingatkan kembali kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan perusahaan minyak goreng bahwa
lahan yang digunakan adalah hak guna usaha lahan yang disewakan pemerintah atau negara kepada perusahaan kelapa sawit. Jadi artinya negara tetap berhak mengendalikan, meskipun produksinya dilakukan oleh swasta, tetapi lahannya itu dimiliki oleh negara. Jadi negara bisa balik mengancam misalnya, bagaimana kalau perpanjangan izin HGU-nya tidak diberikan. Jadi harus ada cara-cara di luar dari kebijakan yang standar ya, HET, subsidi, DMO. Harus ada cara-cara lain untuk melakukan tekanan kepada pengusaha-pengusaha yang seakan berada di atas hukum, yang seakan-akan memiliki power lebih kuat daripada pemerintah dan menikmati margin yang cukup tinggi di saat kondisi masyarakat terbebani daya beli, khususnya jelang Lebaran ini. Ya, Mas Bima, Anda katakan tadi harus mereview kembali kemudian beberapa kebijakan ya, apakah kemudian minyak goreng kemasan dikembalikan lagi dengan harga HET dan sebagainya. Sekarang ada kebijakan dari pemerintah yaitu subsidi minyak goreng curah. Apakah Anda nilai ini tepat atau justru membuka peluang ruang bermain yang baru bagi para oknum? Justru ketika minyak goreng curahnya disubsidi, ini menimbulkan polemik yang justru lebih parah, lebih susah untuk diawasi dibandingkan minyak goreng kemasan. Kita sudah coba melakukan masukan dan saran kepada pemerintah pada saat itu, tolong dipikirkan kembali. Karena yang namanya minyak goreng curah itu sangat susah pengawasannya, tidak ada kemasan, tidak ada kode produksi, kebocoran bisa terjadi di rantai distribusi, kemudian rantai distribusinya juga lebih panjang daripada minyak goreng kemasan. Kalau sampai di produsen hingga ke tangan konsumen akhir, minyak goreng curah itu bisa 5-7 titik rantai distribusi. Jadi ini saya kira ini hanya berputar-putar ya, mekanisme pasar yang intinya akan dijalankan juga, mau curah maupun minyak goreng. Intinya pelaku usaha sepertinya lebih ingin agar mekanisme pasar yang berlaku tanpa adanya intervensi. Kalau kita lihat masalahnya ternyata 5 bulan terakhir, mau curah yang disubsidi, mau minyak goreng kemasan disubsidi, ini tidak menyelesaikan permasalahan, antrian panjang tetap terjadi. Oke, jadi kalau Anda lihat penetapan tersangka dari Kejagung ini akan bisa mengubah kondisi di lapangan terkait dengan kelangkaan dan juga masih tingginya harga minyak goreng. Iya, saya kira kita melihat begini, satu ada efek jera memang. Ada efek jera karena banyak pelaku usaha yang menjadi berpikir ulang ketika ingin melanggar hukum, khususnya melakukan suap ataupun gratifikasi kepada pejabat yang membuat peraturan. Tapi yang lebih penting lagi, penegakan hukum sekali lagi tidak cukup, harus diimbangi dengan kebijakan yang solutif. Nah, yang sekarang yang jangka pendek mereka butuhkan adalah kembalikan lagi harga eceran tertinggi pada minyak goreng kemasan dan dipastikan bahwa dari sisi produksi sampai distribusi itu tersalurkan, jangan sampai ada yang bermain margin keuntungan terlalu besar di level distribusi misalnya, ataupun produsen yang sengaja menahan pasokan di momen-momen kritis. Jadi ini yang harusnya sebenarnya fungsi dari Satgas Pangan, fungsi dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Karena kalau melihat yang terjadi sekarang, dibandingkan tahun 2011 misalnya, kenaikan harga minyak goreng 2011 tuh hanya bertahan 2-3 bulan, kemudian harganya turun bahkan tanpa ada skandal-skandal besar seperti saat ini. Nah, sekarang yang terjadi sudah ada skandal, meskipun sudah ditangani kejaksaan, tetapi ternyata pasokannya juga masih kesulitan untuk minyak goreng curah. Jadi mungkin harus ada reformasi dan saya kira Menteri Perdagangan perlu ada refreshment ya, perlu mungkin mundur, mengikuti persidangan kejaksaan, kemudian digantikan oleh sosok yang memang lebih memahami mekanisme dari masalah tata niaga minyak goreng, salah satunya. Baik, jadi tidak bisa hanya berhenti di penegakan hukum saja ya, tetapi juga harus ada kebijakan yang solutif untuk menghentikan kelangkaan dan masih tingginya harga minyak goreng di masyarakat. Terima kasih Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies, telah memberikan pandangannya di Metro Siang.